Bagaimana kalau uh, sistemnya mempunyai akar-akar yang berupa bilangan kompleks? Ya, masih ingat ya, bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Sistem-sistem yang mempunyai akar mengandung bilangan imajiner itu pasti berosilasi. Ya, pasti berosilasi. Ya. Baik sistem waktu kontinu maupun sistem waktu diskrit. Oke. Nah, ini contoh soal untuk sistem dengan akar-akar karakteristik berupa akar kompleks. Ya. Di sini kondisi awalnya ini merupakan ralat ya dari buku ajar ya bagi yang sudah yang membeli buku ajar ya sistem linear. Maka di situ mungkin keliru ya, sajak itu keliru syarat kondisi awalnya ya. Nah, ini yang benar yang ini. Oke, penyelesaiannya sama ya. Jadi kita tinggal melakukan mengubah ya, kita mengubah persamaan sistem dengan operator kemudian kita mencari persamaan polinomial karakteristik ya. Jadi kita mengubah Ki menjadi Ki gamma ya. Nah, Ki gamma ini adalah polinomial karakteristik yang kita cari akarnya. Mencari akar itu apa sih? Nah, mencari akar satu persamaan polinomial itu adalah kita mencari angka atau bilangan ya yang kalau saya masukkan ke dalam variabel polinomial tadi akan menyebabkan persamaan tadi menjadi 0 ya. Oke. Jadi gamma 1 dan gamma 2 ini kan saya peroleh dengan persamaan gamma sama dengan 0. Nah, mencari akar persamaan ini boleh langsung dengan faktorial seperti ini ya. Atau kalau kesulitan boleh menggunakan rumus ABCD ya. Karena ini persamaan kuadrat ya, jadi rumus ABCD bisa dipakai di situ. Oke. Nah, akar-akar gamma 1 dan gamma 2 ini adalah berupa akar kompleks ya. Jadi ini bagian realnya dan ini bagian imajinernya. Ini real, ini imajiner ya. Yang kalau kita tulis bisa dalam bentuk polar atau bentuk eksponensial. Nah, ini masih ingat ya, mencari atau mengubah bentuk bilangan kompleks dari bentuk yang ada J-nya dengan bentuk yang ada sudutnya, ya. Sudut bisa dalam derajat, bisa juga dalam radian, ya bebas. Ya. Masih ingat ya, mungkin saya tuliskan untuk mengingat. Misalkan bilangan kompleks ini sama dengan A plus B ya. A plus D, J. Ini bisa saya tuliskan dalam magnitud dari Z dengan sudut apa ya, di mana magnitud dari Z sama dengan akar dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat tanpa imaginary unitnya ya. Ini jadi B-nya tidak BJ tapi B saja ya, B kuadrat. Kemudian sudutnya kita cari dengan inverse tangan bagian imajiner per bagian real. Oke. Oke, jadi kita teruskan ya, kita teruskan. Sistem dengan akar berupa bilangan kompleks, ini kita bisa langsung saja respon masukan nolnya ya dalam bentuk kosinus ya. Sebenarnya bisa dalam bentuk eksponensial ya, tetapi kita kurang familiar ya. Jadi
Sebenarnya sama, bahwa zero input response itu merupakan kombinasi linear dari mode karakteristik. Nah, ya, ditambah C2 2 dipangkat min C 135 derajat. Nah, gitu ya. Tapi kita kurang familiar dengan bentuk eksponensial ini, lebih mudah membayangkan juga kalau persamaan tadi ditulis dengan menggunakan bentuk sinusoid ya. Oke, kita dapatkan respon masukan 0 di sini. Yang kita tidak tahu apa di sini ya. Kalau gamanya tahu ya, gamma kan akar. Ya, yang kita tidak tahu adalah C dan theta. Nah, ini yang kita cari. Ya. Jadi gamma itu akar, kemudian beta ini adalah sudut yang ini. Ya, ini sudut beta. Oke. Oke. Jadi Y0K sama dengan C ya, setengah akar 2 pangkat K kosinus 2,356. Ini kebetulan menggunakan radian ya. Kali K ditambah theta. Nah, sekarang kita tinggal menentukan ya berapakah C dan berapakah theta. Ya. Jadi yang di atas dengan radian, sudutnya yang di bawah dengan derajat. Nah, nilai C dan theta itu kita tentukan dari kondisi awal sistem. Ya, kondisi awalnya yang pertama ini ya, saat K sama dengan min 2, nilainya min akar 2. Nah, jadi sudah kita masukkan aja ya. Jadi ini K-nya sama dengan min 2. Min 2. Kita dapatkan ya 2, bisa lihat sudutnya ya, jadi 2 dikali min 2 dikalikan 135 derajat itu min 270 derajat ya. Oke, kemudian kita memanfaatkan samaan trigonometri atau trigonometri similarity ya kalau nggak salah ya. Nah, sini bahwa ini saya gunakan jadi kosinus min 270 derajat ditambah theta itu bisa tuliskan dengan kosinus 270 derajat dikalikan cos theta dikurangi sinus 270 derajat dikalikan sinus theta. Nah, kita tahu kosinus 270 derajat itu 0 ya. Kemudian sinus min 270 derajat itu nilainya 1 ya. Oke, saya dapatkan ini ya. Oke. Yang 0 dikalikan 0 ya 0 ya. Sehingga saya peroleh akar min 2 sama dengan 1 per ya. Jadi 1 per ini dari pangkat min 2 ya. Pangkat min 2 kan berarti 1 per kemudian yang penyebutnya dipangkatkan 2 ya. 1 per dan, nilai mutlak dari setengah akar 2 kuadrat dikalikan C sin theta ya. Oke, kemudian kita ambil nilai sin theta di sini ya, kita formulasikan. Jadi C sin theta sama dengan akar 2 dikalikan setengah akar 2 kuadrat. Oke. Oke, yang setengah akar 2 kuadrat ya, itu jadi berapa? 1/4 kali 2 ya, 1/4 kali 2.
jadi setengah ya. Nah, sehingga kita dapatkan C sin theta sama dengan setengah akar 2. Nah, ini merupakan persamaan bintang 1 ya, atau yang pertama untuk respon sistem yang disebabkan oleh K sama dengan 2. Kemudian nilai awal yang selanjutnya adalah respon saat K sama dengan min 1 nilainya 0. Nah, kita tinggal masukkan saja ya. Kita tinggal masukkan saja serupa dengan yang tadi ya. Oke. Ya, kita peroleh di sini. Kita masukkan. Sama ya, saya juga menggunakan persamaan trigonometri yang ini. Kosinus omega theta ditambah theta itu sama dengan kosinus omega theta dikalikan kosinus theta dikurangi sinus omega theta dikalikan sin theta. Jadi ya, kita gunakan persamaan ini ya untuk menggantikan kosinus min 135 derajat ditambah theta. Oke. Kita peroleh ini ya. Kemudian kita dapatkan kosinus min 135 derajat. Ini kita sudah tahu nilainya ya, setengah akar 2. Kemudian sinus 135 derajat nilainya min setengah akar 2 ya. Oke. Nah, karena ini bisa kita kalikan. Nah, ini kan hasil kali ini ya. Jadi ini bisa hilang di sini. Ya. Maka saya dapatkan 0 sama dengan C dikalikan min cos theta ditambah sin theta. Oke. Karena ini sama dengan 0, maka persamaan bisa saya ubah menjadi C cos theta sama dengan C sin theta. Oke. Dari sini, ya, saya tulis di atas bahwa C cos theta sama dengan setengah akar 2. Kemudian dari 1 dan 2 ya. Itu yang ini ya. Oke, itu yang ini. Maka ya ini di bawah ya, yang di bawah ini. Oke. Kemudian karena C sin theta itu sama dengan C cos theta, padahal saya tahu karena C cos theta sama dengan C sin theta, dan C sin theta kita tahu nilainya setengah akar 2, maka kita bisa tuliskan di sini. Ini dari sini, dan ini di sini. Ya. Ini dari mana? Ini dari sini. Ini sama dengan ini. Oke, maka jika kita kuadratkan yang atas, ya, yang C plus C sin theta sama dengan C akar 2, dan yang bawah C cos theta sama dengan C akar 2, ini kita kuadratkan, ya. Jadi C kuadrat sin kuadrat theta sama dengan yang setengah akar 2 kita kuadratkan jadi setengah. Kemudian yang di bawah kita kuadratkan menjadi C kuadrat plus cos kuadrat theta sama dengan setengah. Nah, kita masih ingat persamaan trigonometri bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Ya. Oke. Di ini kita ubah, kita tambahkan ya yang di atas dengan yang di bawah. Jadi C kuadrat sin kuadrat theta ditambah C kuadrat cos kuadrat theta sama dengan setengah tambah setengah sama dengan 1. Dan kita tahu ya bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu 1 ya, ini persamaan trigonometri ya. Maka kita dapatkan C kuadrat
dikalikan 1 sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Oke. Kemudian kita mencari sudutnya. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan yang C cos theta sama dengan C akar 2. Silahkan ya, nanti hasilnya akan sama. Sudutnya adalah sebesar 45 derajat. Ya, begitu C tahu, tetanya tahu, nah inilah respon masukan sistem. Ya, nah kalau kita gambarkan, ya, bentuk responnya, sinyal responnya berosilasi. Berosilasi dalam arti positif negatif bergantian, ya. Sini positif